wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya Khairum Safira. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pembahasan topik ke-15 dari pembelajaran mata kuliah hukum jaminan. Nah, sebelumnya puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada video kali ini. Dan selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah hukum jaminan kelas 6B. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan topik ke-15, yaitu mengenai kasus yang berkaitan dengan jaminan perorangan. Nah, kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan perorangan yaitu yang pertama ada bortok atau penanggungan, yang kedua yaitu bank garansi, yang ketiga yaitu surety bond, yang keempat privilege, yang kelima yaitu ada hak retensi. Nah, adapun penjelasan kelima poin tersebut yaitu yang pertama ada bortok atau penanggungan. Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Nah, pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1820. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada bank garansi. Nah, yang dimaksud dengan bank garansi yaitu merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya atau disebut dengan wan prestasi atau cedera janji. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ketiga itu surety bond. Nah, yang ketiga itu ada surety bond, yaitu adalah bentuk perjanjian yang memberikan jaminan perlindungan terhadap keberlangsungan sebuah proyek. Pemberian jaminan ini terjadi atas kesepakatan tiga pihak, yaitu yang pertama ada pemilik proyek, yang kedua itu pihak pemborong atau kontraktor, dan yang ketiga itu ada pihak penjamin. Tujuan dari sebuah surety bond ini yaitu untuk memastikan bahwa pihak prinsipal mampu memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan proyek sesuai waktu dan kesepakatan yang telah dibuat. Oblige akan meminta jaminan tersebut melalui dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjamin. Nah, yang keempat itu ada privilege. Nah, privilege ini adalah hak istimewa. Hak istimewa. Jadi, hak istimewa ini yaitu suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir yaitu ada hak retensi. Hak retensi ini adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini merupakan hak perseorangan namun mempunyai aspek sifat kebendaan, dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi tidak menimbulkan hak didahulukan. Nah, berdasarkan penjelasan kelima poin tersebut, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus jaminan perorangan, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2960 K/PDT/2010 PT Pertamina Dana Ventura atau
dahulu bernama PT Pertamina Saving dan Investment, selaku kreditur mengajukan gugatan sita jaminan terhadap Khairuddin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas utang PT Goro Bata Sakti atau dalam pailit selaku debitur. Kronologi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2960/PDT/2010 sebagai berikut. PT Bank IFI merupakan bank swasta nasional yang telah memberikan fasilitas kredit sebesar 15 miliar rupiah kepada PT Goro Batara Sakti untuk menjamin tertib pembayaran kembali fasilitas kredit yang diberikan, maka PT Bank IFI menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan perorangan dari Khairuddin Nur. Terhadap utang kredit tersebut, Khairuddin Nur telah sepakat mengikatkan diri sebagai penanggung utang yang akan membayar sampai lunas semua jumlah utang kredit PT Goro Batara Sakti. Nah, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit PT Bank IFI yang berhak atas penagihan hutang kredit PT Goro Batara Sakti telah mengalihkan tagihan hutang kredit berikut seluruh jaminan kepada Development Capital Investment Limited, bahwa 4 bulan kemudian hak tagih Development Capital Investment Limited dialihkan kepada PT Pertamina Dana Ventura, bahwa dalam perjalanan masa berikutnya PT Goro Batara Sakti tidak dapat membayar hutangnya kepada PT Pertamina Dana Ventura. Nah, berdasarkan latar belakang kasus tersebut, yaitu adapun hasil analisis kasus tersebut, yaitu berdasarkan analisis penulis, suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penjamin terhadap fakta hukum yang telah terjadi di atas adalah, yaitu bahwa pihak penjamin diberikan hak untuk menuntut percepatan proses pengurusan dan pemberesan terhadap aset-aset debitur yang sedang dalam pengawasan kurator. Notaris dalam hal ini selain menkonstantir kehendak para pihak, semestinya juga berperan sebagai legal advisor atau penasehat hukum terhadap akta yang akan dibuatnya. Notaris berkewajiban untuk memberikan informasi dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan muncul dengan pembuatan akta tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf E Undang-Undang Jaminan, yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Nah, berdasarkan kasus tersebut, yaitu di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2960/PDTG/2010 dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan sita jaminan PT Pertamina Dana Ventura atau dahulu bernama PT Pertamina Saving dan Investment terhadap Khairuddin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT Goro Bata Sakti dalam pailit selaku debitur. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan pasal 1831 KUH Perdata yang mengatur mengenai hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada penanggung. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2960/PDTG/2010 yang mengabulkan gugatan sita jaminan PT Pertamina Dana Ventura menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin. Penjamin yang dalam hal ini memiliki hak istimewa untuk menolak membayar kepada kreditur selain jika debitur lalai. Penanggung berhak untuk menolak membayar kepada kreditur sebelum benda milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 290/K/PDTG/2010 memberikan kerugian kepada pihak penjamin, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum yang dapat diberi kepada penjamin, yaitu penjamin diberikan hak untuk menuntut percepatan proses pengurusan dan pemberesan terhadap aset-aset debitur yang sedang dan dalam
pengawasan kurator. Nah, demikianlah pembahasan mengenai kasus yang berkaitan dengan jaminan perorangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai jumpa kembali.